got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris ialah yang mengatur tentang kedudukan, harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia atau pewaris, dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain atau ahli waris. Adapun pengertian hukum waris menurut para ahli yaitu: yang pertama, Volmar. Hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya jadi keseluruhan hak-hak kewajiban dari orang yang mewariskan kepada warisnya. Yang kedua, Salim SH. Hukum waris adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur tentang pemindahan harta kekayaan pewaris kepada ahli warisnya, bagian yang diterima, serta hubungan ahli waris dengan pihak ketiga. Yang ketiga, menurut Prof. Ali Afandi SH, hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Yang keempat, Abdullah Shah. Pengertian hukum waris menurut istilah bahasa Inggris ialah takdir. Dasar hak waris intestato adalah suatu pedoman bagaimana hak waris dapat berlaku dengan berpedoman pada beberapa golongan sebagai berikut. Termasuk dalam ahli waris golongan 1 yaitu anak-anak pewaris berikut keturunannya dalam garis lurus ke bawah jadi dan janda atau duda. Pada golongan 1 dimungkinkan terjadinya pergantian tempat. Cucu menggantikan anak yang telah meninggal terlebih dahulu dari si pewaris. Termasuk dalam ahli waris golongan 2 yaitu ayah, ibu, dan saudara-saudara pewaris. Untuk menetapkan bagian warisan dari orang tua, maka warisan dibagi menjadi 2 bagian yang sama menurut banyaknya orang antara orang tua dan saudara perempuan. Akan tetapi, bagian warisan dari orang tua tidak kurang dari 1/4. Pasal 854-855 BW. Termasuk dalam ahli waris golongan 3 yaitu kakek nenek dari garis ayah dan kakek nenek dari garis ibu. Apabila dari si pewaris tidak meninggalkan keturunan, orang tua, saudara, dan keturunan dari saudara, maka harta peninggalan sebelum dibagi dibelah terlebih dahulu atau clothing. Termasuk dalam ahli warisan golongan 4 yaitu anak saudara dari ayah dan anak sanak saudara dari ibu sampai derajat ke-6. Apabila tidak ada ahli waris dari garis yang satunya, maka seluruh warisan jatuh kepada ahli waris lainnya. Pasal 861 ayat 2 BW. Sementara untuk ahli waris testamentail diatur dalam pasal 874 KUH Perdata yang menjelaskan kalau segala harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia adalah kepunyaan ahli warisnya menurut undang-undang. Sekadar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah. Terdapat beberapa bentuk surat wasiat, seperti surat wasiat holografis yang dibuat dan ditulis sendiri oleh pewaris, surat wasiat umum yang dibuat pewaris di hadapan notaris, dan surat wasiat rahasia yang dibuat oleh pewaris dan diserahkan pada notaris dalam keadaan tertutup. Mengacu dari definisi dalam hukum waris, maka terdapat beberapa unsur pokok yang melekat pada ketentuan hukum waris. Unsur-unsur sebagai berikut: adanya orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta warisan yang disebut pewaris.
adanya orang yang masih hidup, yaitu orang yang menurut undang-undang atau testamen berhak mendapat waris yang disebut ahli waris. Adanya benda yang ditinggalkan, yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris pada saat ia meninggal dunia yang disebut harta warisan, bisa berbentuk aktiva atau pasive. Menurut pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada 4 kelompok yang tidak patut menjadi ahli waris dan karena dikecualikan dari pewarisan. Ialah pertama, seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dihukum karena dipersalahkan, membunuh atau setidak-tidaknya mencoba membunuh pewaris. Yang kedua, seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dihukum karena dipersalahkan menfitnah dan mengadukan pewaris bahwa pewaris difitnah karena melakukan kejahatan yang diancam hukum penjara 4 tahun atau lebih. Yang ketiga, ahli waris yang dengan kekerasan telah nyata-nyata menghalangi atau mencegah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat. Yang keempat, seorang ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat. Ciri-ciri hukum waris perdata. Pertama, dasar hukumnya adalah KUH Perdata. Yang kedua, digunakan bagi non-muslim. Ketiga, mewarisi dari pihak bapak dan ibu atau bilateral. Yang keempat, tidak ada perbedaan bagian baik laki-laki dan perempuan. Yang kelima, ahli waris adalah orang yang paling dekat dengan pewaris. Yang keenam, mewarisi secara pribadi, bukan berkelompok. Yang ketujuh, warisan terbuka saat pewaris meninggal dunia. Dan yang terakhir, apabila terjadi sengketa, hal ini diselesaikan di pengadilan negeri. Hukum waris perdata dalam Islam di Indonesia diatur oleh hukum waris Islam yang didasarkan pada hukum Islam atau syariah. Hukum waris Islam di Indonesia mengacu pada ketentuan dalam Al-Quran dan hadits yang mengatur pembagian harta pusaka setelah seseorang meninggal. Beberapa poin penting dalam hukum waris Islam di Indonesia melibatkan 1. Ahli waris, 2. Pembagian harta, 3. Pengaturan wasiat. Di Indonesia, selain hukum waris Islam yang berlaku untuk umat Islam, terdapat juga sistem hukum waris adat yang mengatur pewarisan di kalangan masyarakat yang menganut adat istiadat tertentu. Hukum waris adat ini berbeda-beda di setiap suku atau komunitas adat, karena Indonesia memiliki beragam suku dan budaya. Beberapa ciri umum dalam hukum waris perdata adat Indonesia melibatkan sistem kekerabatan, tanda adat istiadat lokal, sistem pemilihan pemimpin adat, dan pertimbangan budaya dan tradisi.